Jadi, yang pertama akan dibahas adalah anatomi dan fisiologi dari sistem reproduksi wanita bagian dalam. Sistem reproduksi wanita bagian dalam terdapat yang pertama ada vagina atau liang senggama, merupakan saluran muskulo-membraneus yang menghubungkan uterus dengan vulva. Kemudian ada serviks. Serviks disebut juga dengan leher rahim. Leher rahim ini berbentuk silinder dan terbuka pada saat terjadi kontraksi. Kemudian pada bagian tengah ini adalah dinding. Dinding terdapat lapisan-lapisan yang membedakan namanya. Yang pertama, lapisan yang paling dalam ini disebut dengan endometrium. Endometrium ini akan menebal jika terjadi pembuahan. Kemudian, lapisan yang bagian tengah ini disebut dengan myometrium. Myometrium ini adalah lapisan yang paling tebal karena tersusun dari otot polos sehingga dapat membantu mendorong isinya keluar pada saat persalinan. Kemudian ada ovari. Ovari atau inding telur ini berisi sejumlah sel telur yang belum matang, kemudian akan dimatangkan di dalamnya. Setelah matang, maka sel telur akan keluar melalui fimbria. Fimbria ini akan mendorong sel telur menuju ke tuba falopi. Setelah sampai ke tuba falopi ini, sel telur akan bertemu dengan sel sperma. Jika terjadi pembuahan, maka akan meneruskan ke uterus. Uterus adalah rahim. Nah, fungsi dari rahim adalah melekatnya plasenta dan tumbuh dan berkembangnya janin. Kemudian pada bagian atas terdapat fundus. Fundus ini biasanya diperlukan untuk mengetahui usia atau lamanya kehamilan. Kemudian, yang kedua adalah anatomi dan fisiologi dari reproduksi wanita bagian luar. Yang paling bawah ini adalah anus. Anus adalah tempat keluarnya feses dari dalam tubuh. Kemudian yang paling atas ini disebut dengan mons pubis, atau di sini adalah tempat tumbuhnya bulu-bulu kemaluan. Di dalam mons pubis ini adalah berisi dengan jaringan lemak dan sedikit jaringan ikat. Kemudian lanjutan dari mons pubis adalah labial majora. Labial majora juga disebut dengan bibir besar. Kemudian di dalam labial majora terdapat labia minora. Labia minora ini disebut dengan bibir kecil. Kemudian di sini ada himen. Himen atau thorn ini adalah selaput darah. Selaput darah ini bersifat rapuh dan mudah robek. Kemudian di sini ada vaginal extranse. Vaginal extranse ini adalah lubang vagina. Kemudian ada vestibule. Vestibule atau muara vagina. Fungsinya mengeluarkan cairan yang berguna untuk melumasi vagina pada saat bersenggama. Kemudian ada juga uretal opening. Uretal opening adalah tempat keluarnya air kencing, letaknya di bawah klitoris. Yang ketiga adalah sistem reproduksi bagian pria. Sistem reproduksi bagian pria juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian luar. Bagian luar terdapat dua bagian. Ada penis dan juga skrotum. Penis ini terletak menggantung di depan skrotum. Skrotum adalah pelindung testis dan pengatur suhu testis. Kemudian ada testis. Testis ini adalah alat produksi sperma. Di atas testis terdapat epididymis. Epididymis adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara sampai sperma matang. Kemudian, setelah epididymis tidak dapat menampung sperma lagi, maka sperma akan dikeluarkan menuju saluran yang bernama vas deferens. Vas deferens ini adalah saluran tempat keluarnya sperma dari epididymis menuju ke kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah terletak di bawah kandung kemih. Kandung kemih ini yang berbentuk seperti sepatu adalah tempat menyimpannya air seni. Kemudian di samping kandung kemih ini terdapat vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini berbentuk seperti huruf S dan berbelok-belok. Kemudian di sini terdapat tulang kemaluan. Tulang kemaluan ini adalah melindungi organ yang ada di dalamnya. Kemudian bab yang kedua adalah bab oogenesis dan spermatogenesis. Yang pertama akan kita bahas adalah oogenesis. Oogenesis adalah perkembangan oosit atau sel telur yang berlangsung di dalam ovarium. Dimulai dari tahap oogonium ini membelah secara mitosis, kemudian menghasilkan oosit primer. Oosit primer ini terjadi pada saat memasuki masa pubertas, di mana oosit primer sangat penting karena substansi telur akan digunakan untuk perkembangan. Kemudian, oosit primer ini akan membelah secara meiosis 1, menghasilkan oosit sekunder dan badan polar pertama.
atau juga disebut polosit. Kenapa polosit ukurannya lebih kecil daripada oosit sekunder ini? Karena di dalam polosit ini sitoplasmanya lebih sedikit. Salah. Yang kedua adalah spermatogenesis. Spermatogenesis adalah pembentukan dan perkembangan sperma yang berlangsung secara terus-menerus dan dalam jumlah yang banyak pada laki-laki dewasa. Dimulai dari tahapan pertama, yaitu spermatogonium yang memiliki kromosom berjumlah 23 membelah secara mitosis, menghasilkan spermatosit primer. Kemudian, spermatosit primer membelah lagi secara meiosis, menghasilkan 2 spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder ini adalah memiliki 23 kromosom, tetapi tidak berpasangan karena sudah mengalami meiosis tahap 1. Kemudian, spermatosit sekunder ini mengalami pembelahan secara meiosis 2, menghasilkan 4 spermatid. Spermatid ini tidak mengalami pembelahan lagi, sehingga berdiferensiasi menjadi sperma. Sperma ini menuju ke epididymis dan akan keluar jika epididymis tidak bisa menampung lagi. Kemudian, bab yang ketiga adalah fertilisasi. Fertilisasi dimulai pada indung telur, di mana ovum atau sel telur yang matang yang dihasilkan ovarium akan melakukan ovulasi, sehingga melepaskan oosit sekunder menuju ke tuba falopi. Ketika di tuba falopi ini bertemu dengan sel sperma, maka akan terjadi pembuahan atau disebut dengan fertilisasi. Dan tahap-tahapannya adalah pada hari pertama masih memiliki satu sel atau sel tunggal sehingga disebut zigot. Kemudian pada hari kedua akan mengalami pembelahan menjadi 2 sel. Pada hari ketiga membelah lagi menjadi 4 sel. Pada hari keempat membelah lagi menjadi 16 sel atau disebut dengan morula karena berbentuk seperti anggur. Pada hari kelima adalah tahap blastokista awal. Kemudian menuju ke uterus sehingga pada hari ke-6 adalah blastokista tahap akhir. Di uterus ini adalah tempat perkembangan embrio sebelum diimplantasikan ke dalam rahim. Kemudian hari ke-8 sampai 9 adalah akan menempel pada dinding endometrium dan memulai implantasi kehamilan pun terjadi. Jadi ini adalah tahapan bagaimana sperma dapat masuk menembus dinding rahim. Tahap pertama, sel sperma akan masuk menerobos sel folikel. Pada tahap kedua, di bagian sel sperma ini mengeluarkan enzim atau di dalam gambar ini yang berwarna merah. Pada tahap ketiga, setelah berusaha masuk, maka di bagian zona pellucida ini akan mengalami kerusakan sehingga nukleus atau kepala sperma ini dapat menyentuh ovum. Kemudian pada tahap keempat, pada bagian kepala dan bagian badan ini akan melepaskan atau membelah diri sehingga lolos dan bertemu dengan ovum. Nah, jadi yang masuk itu hanya nukleusnya saja. Kemudian bab keempat adalah siklus menstruasi. Menstruasi memiliki 4 fase, yaitu fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Kemudian menstruasi juga memiliki 3 siklus. Yang pertama siklus uterus, siklus hormon, dan siklus ovum. Pada fase menstruasi ini diawali karena tidak adanya pembuahan dan kadar hormon progesteron turun sehingga dinding mengalami peluruhan. Kemudian hormon FSH dan LH dibantu estrogen berfungsi mematangkan sel telur. Yang kedua pada fase praovulasi. Praovulasi ketika sel telur matang dan FSH dengan LH mengalami sedikit penurunan, sedangkan estrogen mengalami kenaikan, dibarengi penebalan dinding rahim sampai batas maksimal. Kemudian fase ketiga adalah fase ovulasi. Fase ovulasi ketika sudah mencapai batas maksimal, estrogen mengalami penurunan, sedangkan FSH dan LH malah mengalami kenaikan, sehingga menyebabkan folikel pecah dan mendorong sel telur keluar dari ovarium.
Pada fase keempat yaitu fase pasca ovulasi, setelah sel telur keluar dari folikel dan folikel yang ditinggalkan berubah menjadi korpus luteum sehingga melepaskan hormon progesteron dan menyebabkan kenaikan suhu basal untuk menandakan bahwa tubuh dalam masa subur. Lama-kelamaan, korpus luteum hancur dan tidak memproduksi hormon progesteron sehingga endometrium akan mengalami peluruhan sebagai ganti atau terjadinya menstruasi selanjutnya. Jadi, menstruasi memiliki 4 fase. Yang pertama, fase menstruasi. Yang kedua, fase praovulasi. Yang ketiga, fase ovulasi. Yang keempat, fase pasca ovulasi. Fase menstruasi ini adalah fase peluruhan dinding rahim ketika tidak terjadinya pembuahan. Yang kedua, fase praovulasi, di mana terjadi pematangan sel telur di dalam ovarium. Yang ketiga adalah fase ovulasi. Fase ovulasi adalah fase keluarnya sel telur yang sudah matang dari ovarium menuju ke tuba falopi. Yang keempat adalah fase pasca ovulasi. Sel telur yang sudah matang dan sudah mencapai dinding rahim ini tidak bertemu dengan sel sperma sehingga akan terjadinya peluruhan bersamaan dengan darah haid atau darah menstruasi dan terjadilah menstruasi yang berikutnya. Pada usia 5 minggu sudah terbentuk otak, bakal paru-paru, jantung, bakal lengan, bakal kaki, dan juga ekor. Bentuk janin sudah sebesar biji wijen atau 3 mm. Pada usia 6 minggu sudah kelihatan ada matanya, hidung, mulut, telinga, sidik jari, rahang bawah, dan tenggorokan juga sudah mulai terbentuk. Janin sudah mulai terbentuk melengkung seperti huruf C. Pada usia 7 minggu, bentuk kaki sudah ada meskipun jari-jari kaki masih menempel dan belum terpisah. Pada usia 8-10 minggu, janin sudah berukuran 1 inci atau 3 cm. Wajahnya sudah mulai terbentuk, lengan dan kaki sudah mulai bergerak. Denyut jantung janin sudah dapat dideteksi dengan ultrasound. Pada usia 11-13 minggu, panjangnya sekitar 3 inci atau 8 cm dan beratnya 1 ons. Dapat menggerakkan lengan dan kaki, serta jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Sidik jari mulai muncul. Dapat tersenyum, memberengut, menghisap, dan juga menelan. Jenis kelamin sudah dapat dibedakan dan juga mulai mengeluarkan urin. Sudah disebut fetus atau janin. Pada usia 14-18 minggu, panjangnya sekitar 5,5 inci dan beratnya sekitar 4 ons. Kulit tipis dan juga tembus pandang, kuku jari tangan dan kaki sudah terbentuk. Indera perasanya berbentuk dan sudah bisa mendeteksi cahaya. Alat kelamin terbentuk dengan baik sehingga terlihat saat USG dan denyut jantung juga semakin kuat. Pada usia 19-22 minggu, bayi dalam kandungan sudah bisa mendengarkan suara. Bayi akan lebih banyak menelan dan memproduksi kotoran atau mekonium. Bayi semakin aktif dan sudah seperti manusia kecil. Panjangnya sekitar 10-12 inci dan beratnya 0,5-1 pon. Denyut jantung sudah dapat didengar dengan stetoskop. Bayi sudah bisa menghisap ibu jari, bisa tersedak, rambut, bulu mata, dan alis juga mulai muncul. Pada usia 23-29 minggu, bayi sudah bisa menghirup dan juga mengeluarkan cairan dan juga sudah berlatih untuk bernafas. Bayi sudah bisa membuka dan menutup matanya. Pada minggu ke-28, panjangnya sekitar 14-17 inci dan beratnya 2,5-3 pon. Bayi juga mulai sangat aktif. Pada usia 30-35 minggu, tendangan bayi akan lebih terasa kuat dan mulai terjadi kontraksi palsu. Panjangnya sudah mencapai 16,5 sampai 18 inci dan beratnya 4 sampai 5 pon. Bayi sudah memiliki periode tidur dan bangun.
Berada dalam posisi lahir, tulang kepala mulai terasa lembut dan juga lentur. Zat besi pada janin disimpan di dalam hati. Selanjutnya pada usia 36 sampai 41 minggu sudah mencapai panjang 19 inci dan berat 6 pon. Lapisan pelindung sudah mulai tipis, rambut-rambut tipis di tubuhnya sudah mulai menghilang. Bayi menjadi kurang aktif. Memperoleh kekebalan dari ibu, air ketuban juga sudah mulai pecah dan terjadilah kelahiran. Bab selanjutnya adalah proses persalinan. Setelah menjalani masa kehamilan selama 9 bulan, kemudian yang ditunggu-tunggu adalah persalinan. Persalinan secara normal dibagi menjadi 4 tahap atau disebut dengan kala. Tahap pertama atau kala pembukaan dimulai dengan kontraksi dan pembukaan leher rahim. Pada persalinan pertama kali, fase ini umumnya berlangsung selama 14-15 jam. Tetapi berbeda dengan ibu yang sudah pernah mengalami persalinan lebih dari 1 kali, biasanya akan berlangsung lebih cepat. Tahapan pembukaan juga diukur dengan istilah bukaan yang dilihat dari seberapa lebar mulut rahim terbuka. Pembukaan 1 artinya mulut rahim telah membuka 1 cm dan seterusnya sampai bukaan lengkap, yaitu bukaan 10 yang artinya 10 cm dan bayi siap dilahirkan. Tahap kedua atau kala pengeluaran atau disebut juga mengejan. Tahap 2 adalah proses pengeluaran bayi dari rahim, ditandai dengan kontraksi dengan jeda lebih sering dan semakin kuat. Secara perlahan posisi bayi akan turun ke jalan lahir. Dan tenaga kesehatan yang membantu proses persalinan akan menyarankan untuk bersabar menunggu bayi turun sebelum memperbolehkan mengejan. Barulah ketika pembukaan sudah lengkap, yaitu 10 cm, ibu akan diminta untuk mengejan. Biasanya dengan 2-3 kali mengejan, kepala bayi akan menyamping kemudian akan berputar untuk bersiap menuju jalan lahir. Jika ini adalah persalinan pertama kali, maka kala 2 ini akan berlangsung selama atau sekitar 1-1,5 jam. Jika bukan yang pertama, maka akan berlangsung sekitar 30 menit. Kemudian tahap 3 atau kala pengeluaran plasenta. Setelah bayi lahir, sang ibu pasti merasa lega dan bahagia, tetapi masih ada tahapan yang dilalui. Setelah bayi lahir, plasenta atau ari-ari akan menyusul keluar selang 6-15 menit kemudian. Pada umumnya, tahapan ini akan berlangsung cepat, tidak nyeri, serta tanpa masalah. Pada tahap ini juga akan dilakukan penjahitan luka robek akibat jalan lahir. Sebelum dijahit, akan diberikan obat bius lokal untuk mengurangi rasa nyeri. Tahapan keempat atau kala 4. Tahapan ini merupakan tahapan observasi atau pengawasan kemungkinan ada pendarahan serta pengawasan kontraksi rahim setelah persalinan kurang lebih selama 1 jam. Pada tahap ini, plasenta atau ari-ari telah keluar dan tidak boleh terjadi pendarahan pada vagina. Kala 4 justru saat kritis bagi wanita yang memiliki resiko pendarahan pasca melahirkan. Jika semuanya aman, maka ibu hanya perlu merawat luka di area vagina dengan menjaga kebersihannya. Itulah 4 tahap persalinan normal yang harus diketahui. Kemudian, bab selanjutnya adalah laktasi. Hormon-hormon yang berpengaruh dalam produksi ASI. Jadi, hormon yang mempengaruhi produksi ASI adalah hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Diproduksi di bagian otak, tepatnya pada kelenjar hipotalamus dan kelenjar pituitari atau hipofisis. Di sini terdapat oksitosin yang berfungsi mensekresikan ASI. Kemudian ada hormon prolaktin yang berfungsi memproduksi ASI. Kemudian ada reception in nipples, yaitu memberikan rangsangan pada puting dari otak. Kemudian ada bagian-bagian yang terdapat pada payudara. Yang pertama adalah dinding toraks. Kemudian ada otot dada. Otot dada ini membantu untuk kita bernafas. Kemudian ada lobus. Lobus ini jumlahnya sekitar 15-25 per satu payudara. Dalam lobus terdapat unit yang lebih kecil, yaitu lobulus. Kemudian puting susu. Puting susu ini terletak di bagian tengah areola.
Di puting susu ada lubang kecil yang nantinya akan digunakan untuk mengeluarkan ASI. Kemudian ada areola. Areola ini adalah pinggiran yang berwarna kecoklatan. Pada bagian inilah yang nantinya akan membesar saat masa kehamilan dan masa menyusui. Kemudian ada saluran susu. Kemudian ada jaringan adiposa atau disebut juga jaringan lemak. Jaringan adiposa ini yang akan menentukan perbedaan ukuran payudara pada setiap wanita. Kemudian ada posisi pelekatan saat menyusui. Di sini adalah posisi pelekatan yang benar dan posisi pelekatan yang salah. Di mana pada posisi pelekatan yang salah adalah hidung bayi tidak menempel pada payudara ibu dan areola tidak masuk seluruhnya. Sedangkan pada pelekatan yang benar adalah hidung bayi menyentuh payudara ibu. Kemudian areola masuk ke dalam mulut dan yang lebih banyak masuk adalah areola pada bagian bawah.